Bismillahirrahmanirrahim. Tibalah kita di day 18 Al-Rahman Challenge. Melatih diri kita untuk peka dengan semua yang ada di sekitar kita, informasi-informasi dari Allah, juga tentang hal-hal gaib yang kita imani, yang insya Allah makin menghadirkan rasa syukur di hati kita. Hari ini kita akan membahas tentang air yang mengalir di surga sebagai nikmat yang tidak pernah berhenti. Pernah gak sih kita ngerasain haus, tapi bukan cuman haus pingin minum, tapi haus dengan hadirnya ketenangan, haus akan hidup yang tidak melelahkan, tidak dipenuhi dengan kecemasan, tidak dibayangi dengan kehilangan. Nah, Allah menggambarkan satu pemandangan dari surga bagi orang yang takut kepadanya. Allah berfirman, fihima aynani tajriyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Di dalam kedua surga itu ada dua mata air yang terus mengalir. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Quran surah Ar-Rahman ayat 50 sampai 51. Di dalam tafsirnya Imam At-Tabari menjelaskan dengan sangat sederhana, tapi maknanya sangat kuat. Di dalam dua surga itu terdapat dua mata air yang mengalir melalui taman-taman surga tersebut. Airnya tidak pernah berhenti, tidak pernah kering, dan gak harus dicari, mudah ditemukan. Dia mengalir melintasi surga, menghidupi seluruh kenikmatan yang ada di dalamnya. Karena dalam kehidupan manusia, air adalah sumber kehidupan. Tanpa air, taman tidak akan hidup. Tanpa air, buah tidak akan tumbuh. Tanpa air, tidak akan ada yang namanya kesejukan. Maka ketika Allah menyebutkan mata air yang mengalir, itu bukan cuma sekedar air. Itu adalah simbol kehidupan yang sangat sempurna. Di setiap surga memiliki sumber kehidupannya. Ada para ulama tafsir seperti Fakhruddin Ar-Razi, beliau menjelaskan dengan kalimat fihima aynani tajriyan itu bermakna bahwa di setiap surga terdapat mata air yang mengalir. Artinya, kenikmatan itu bukan sesuatu yang jauh, tapi dia ada di dalamnya. Dimanapun penghuni surga itu berada, mereka dikelilingi oleh kehidupan. Tidak ada rasa kering, tidak mengalami yang namanya tandus, gak akan lagi mengalami yang namanya kehilangan. Semua yang dilihat di sekitarnya itu adalah kehidupan. Dan yang menarik, para mufassir memperhatikan urutan ayatnya. Sebelum ayat ini, Allah menyebutkan dawata afnan, dua surga yang penuh dengan cabang-cabang pohon. Lalu setelah itu Allah menyebut mata air yang mengalir. Kenapa? Kenapa urutannya harus seperti itu? Karena sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Ashur dan Ar-Razi dalam tafsirnya, ini mengikuti urutan pengalaman manusia ketika berada di taman. Ketika seseorang masuk ke taman, yang pertama dia lihat adalah keindahan pepohonan. Lalu dia menikmati suara air yang mengalir. Baru setelah itu dia menikmati buah-buahannya. Seolah Al-Quran sedang membawa kita berjalan-jalan perlahan masuk ke dalam surga. Melihat keindahannya, mendengar airnya, lalu menikmati buahnya. Dan ada satu kata penting dalam ayat ini, yaitu kata tajriyan. Kedua mata air itu mengalir. Tajriyan, keduanya mengalir. Air itu tidak diam,
tidak stagnan, tapi mengalir terus. Ini memberikan suatu makna yang sangat mendalam, yaitu kenikmatan surga tidak pernah berhenti. Tidak seperti kenikmatan yang saat kita rasakan di dunia saat ini. Di dunia, sesuatu yang kita nikmati lama-lama habis. Air bisa kering, buah bisa habis, kebahagiaan bisa berubah menjadi kebosanan. Tapi di surga, kenikmatannya mengalir terus-menerus. Tidak pernah berkurang, tidak pernah berhenti. Karena itu adalah salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah yang Maha Pemurah. Setelah menyebutkan nikmat ini, Allah kembali lagi bertanya, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Pertanyaan ini diulang lagi dan lagi untuk saat ini yang ke-18 kalinya di seluruh surah Ar-Rahman. Ini yang ke-18 kali. Para ulama menjelaskan pengulangan ini itu untuk mengetuk hati manusia berkali-kali. Seolah Allah ingin mengatakan, setelah semua yang aku jelaskan, keindahan surga, air yang mengalir, kehidupan yang sempurna, masih kalian akan mengingkarkan nikmat yang sudah aku berikan itu. Dan jangan lupa, semua gambaran indah yang dimulai dari satu kalimat sebelumnya. Gambaran indah surga ini dimulai dari satu kalimat. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut akan makom Robnya, ada 2 surga. Ini bukan takut yang membuat putus asa, kita sudah pernah bahas sebelumnya. Tapi takut yang membuat seseorang menjaga dirinya. Takut yang membuat seseorang akan berkata, aku bisa saja melakukan dosa ini, tapi Allah melihatku. Aku bisa saja mengikuti hawa nafsuku ini, tapi aku nanti akan berdiri di hadapan Allah mempertanggungjawabkannya. Dari rasa takut yang sangat jujur itu, Allah menjadikan bukan cuma sekedar satu kenikmatan sebagai balasannya, tapi taman-taman yang penuh dengan air yang mengalir. Saat ini mungkin hidup kita terasa kering dari ketenangan, dari rasa cukup, dari kebahagiaan. Tapi Al-Quran mengingatkan kita, ada kehidupan lain nanti yang tidak akan pernah kering. Ada taman yang tidak akan kehilangan airnya. Ada kenikmatan yang tidak pernah berhenti mengalir, dan semua itu disiapkan untuk orang yang menjaga hatinya di dunia. Maka Allah bertanya kepada kita, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang akan kamu dustakan? Allahu a'lam bishawab. Selamat menyelam di kedalaman Quran Surah Ar-Rahman ayat 50-51 di hari ke-18 ini. Selamat berkaca dan menjadikan diri kita menjadi pribadi yang bersyukur sampai nanti kita menjemput janji-janji Allah yang dijanjikan kepada kita, insya Allah. Sampai ketemu di hari berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.